Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, menyikapi tentang pertanyaan kalian mengenai jurnal penyesuaian yang memang belum Ibu sampaikan. Ibu sengaja memberi latihan supaya kalian sebenarnya mencoba mencari dulu lewat internet atau YouTube tentang jurnal penyesuaian. Tapi tidak apalah, akan coba Ibu jelaskan mengenai jurnal penyesuaian ya. Jadi jurnal penyesuaian itu disusun pada akhir periode untuk menentukan mana nilai-nilai yang benar-benar sudah menjadi beban atau pendapatan atau nilai real, akun real yang sudah diakui. Ada beberapa akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode ya, seperti yang telah kalian jawab tugas pada minggu lalu ya. Salah satunya adalah yang pertama itu perlengkapan kantor ya, akun perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor. Sebagai contoh, misalnya di neraca saldo itu ada nilai perlengkapan kantor 1.200.000. Sedangkan di data penyesuaian, perlengkapan kantor yang ada ya, nilai yang ada di akhir periode di penyesuaian itu senilai 700.000 rupiah ya, senilai 700.000. Jadi yang menjadi beban itu adalah selisihnya 1.200.000 dikurangi 700, jadi 500.000 rupiah ya, 500.000 rupiah. Bagaimana menyusun jurnalnya? Yang perlu diingat, rumus penyesuaian adalah BH ya, BH Jepurno, beban yang bawahnya harta. Jadi karena ini akunnya namanya perlengkapan kantor, maka jurnalnya beban perlengkapan kantor pada hartanya, ini diganti dengan nama hartanya itu perlengkapan kantor, senilai 500.000 di debit dan 500.000 nya di kredit. Ini kalau ilustrasinya. Nah seperti itu. Nanti kalau sudah selesai kita bahas, Ibu susun ke dalam bentuk jurnal ya. Ini satu mengenai perlengkapan ya. Terus akun selanjutnya adalah persekot atau dibayar di muka ya. Dibayar di muka itu bisa asuransi, bisa sewa, banyak sekali ya. Ini misalnya sewa dibayar di muka. Di neraca saldo ini ada akun sewa dibayar di muka senilai 2.400.000 ya. Sewa dibayar di muka senilai 2.400.000 untuk 1 tahun per tahun. Sedangkan di data penyesuaian, tertera sewa dibayar bulan, misalnya bulan Agustus gitu ya, Agustus tahunnya 2016 tahunnya. Jadi untuk mulai dari Agustus sampai dengan Juli tahun berikutnya, 1 tahunnya. Sedangkan penyesuaian ini kan dibuat pada akhir periode atau 31 Desember ya. Jadi 31 Desember. Dari 1 Agustus sampai 31 Desember ini berapa bulan? Cara menghitungnya bisa seperti ini. 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, 1 Desember, dan 31 Desember. Jadi 1 Desember sampai 31 masih terhitung 1 tahun. Kita hitung bulannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bulan yang menjadi beban.
ya. Cara menghitungnya ini 5 bulan, kita hapus dulu. Rp2.400.000 ini 1 tahun. Kalau dihitung per bulan berarti dibagi 12, ya. Dibagi 12 berarti ketemunya 200.000. 200.000 ini dikali 5 bulan berarti ketemunya 1 juta rupiah. Oke, 1 juta rupiah. Membuat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban sewa pada sewa dibayar di muka nilai 1 juta rupiah. Paham? Kalau sudah, kita lanjut ke penyesuaian yang ketiga. Ini misalnya peralatan. Peralatan itu biasanya penyesuaiannya itu pakai metode penyusutan, ya. Penyusutan ini gua hapus ya karena papannya cuma kecil. Mohon maaf, di rumah tidak menyediakan papan. Yang ketiga ini peralatan. Ini aktiva tetap, jadi bisa peralatan, karena kendaraan, mesin, macam-macam ya. Karena di contoh kalian itu peralatan, ibu nggak usah lari jauh-jauh ke peralatan aja. Peralatan nih, misalnya di neraca saldo ada nilai peralatan 6 juta, ya, 6 juta rupiah. Lalu di penyesuaian nilai peralatan disusutkan 400.000, ya. Berarti ya sudah, yang menjadi bebannya ya ini 400.000 ini, sehingga jurnalnya beban penyusutan peralatan, ya, beban penyusutan peralatan, di bawahnya akumulasi. Jangan lupa kalau penyusutan selalu ada akumulasinya. Akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya berapa? 400.000. Ya. Nilainya 400. Ini kadang-kadang di penyusutan itu biasanya pakai prosentase. Penyesuaian peralatan disusutkan 10% misalnya, berarti 10% dari nilai nominal ini. Tapi karena di contohmu itu sudah ada nilainya langsung disusutkan sekian nilainya, ya nilai itulah yang menjadi beban, ya. Berikut yang keempat itu mengenai utang gaji. Utang gaji artinya kita tuh sudah mengerjakan pekerjaan kita tapi belum dibayar, berarti masih punya utang. Yang keempat ya, 4 utang gaji. Di neraca saldo ini biasanya terteranya beban gaji ya. Beban gaji misalnya 8 juta. Nah, terus di penyesuaian gaji yang belum dibayar, misalnya gaji yang belum dibayar misalnya 1.200.000, ya. Jadi ini tidak mempengaruhi nilai beban gaji yang ada di neraca saldo, langsung aja yang ada di penyesuaian. Masuknya kemana? Ke utang gaji, karena belum dibayar. Utang gaji beban gaji pada utang beban gaji senilai 1.200.000.
Oke, yang terakhir, yang kelima itu ada pendapatan yang harus diterima. Sini artinya apa? Kita tuh sudah menyelesaikan pendapatan kerjaan, tetapi kita belum menerima pendapatannya, ya. Jadi itu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima artinya pendapatan kita masih di tangan orang lain, atau uang kita masih di orang lain, harta kita masih di orang lain. Itu nama akunnya adalah piutang. Ya. Di soal kalian itu tidak ada pengaruhnya dengan pendapatan yang ada di neraca saldo, tapi langsung aja nominalnya yang ada di data penyesuaian. Misalnya pendapatan yang masih harus diterima itu senilai 700.000. Pendapatan yang masih harus diterima senilai 700.000. Nah, jurnalnya langsung aja dibuat piutang. Pendapatan pada pendapatan jasa. Jasa apa misalnya, jasa angkut atau jasa bengkel senilai 700. Itu ilustrasinya, ya. Kalau kalian buat kolomnya itu disampaikan. Oke ya, paham ya? Piutang pendapatan pada pendapatan jasa. Kalau dia jasa bengkel ya bengkel, jasa jahit ya jahit. Jadi membuat kolom jurnal penyesuaian seperti ini. Yang pertama ini nomor akun, terus akun, ini debit, ini kredit, ya. Sebagai contoh tadi itu yang pertama adalah beban perlengkapan, terus yang di kreditnya perlengkapan, nilainya tadi 400.000. Ya, kode akunnya misalnya ini 503, terus perlengkapannya 104. Ini misal ya. Nanti untuk akun perlengkapan ibu kirim kembali ya, karena tadi tidak ibu sampaikan akun perlengkapan, nomor kode akun perlengkapannya. Oke. Terus misalnya ini yang ke-1 ya, penyesuaian yang ke-1. Yang kedua tadi tentang penyusutan ya. Sewa, maaf. Sewa. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Misalnya 700.000. Kira mau. Lupa ya. Ini misalnya 700.000. Dan seterusnya. Gitu. Oke, Ibu rasa cukup penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan paham dan kalian bisa mengerjakannya. Terima kasih. Nanti Ibu sampaikan kembali untuk kode akunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.